membahas mengenai hubungan antara Cirebon dengan Sumedang Larang, maka kita juga akan mendapati bahwa antara kerajaan Cirebon dan Sumedang Larang itu pernah terjadi konflik. Dan konflik antara Cirebon dengan Sumedang itu bahkan menyebabkan kedua kerajaan yang sebetulnya sama-sama Islam itu dan juga sama-sama Sundanya itu berperang. Sebagian orang menyangka bahwa yang menjadi provokator begitu, atau yang menjadi biang kerok dalam perang antara Cirebon dengan Sumedang itu adalah Jaya Perkasa. Jaya Perkasa ini, pemirsa, mulanya adalah seorang senopati di kerajaan Pajajaran. Beliau ini menjabat ketika Pajajaran hampir runtuh. Sebelum keruntuhannya, Raja Pajajaran terakhir itu mengutus Jaya Perkasa untuk membawa pusaka kerajaan Pajajaran ke Sumedang Larang untuk diserahkan gitu. Jadi Raja Pajajaran terakhir waktu itu, daripada pusaka kerajaan Pajajaran itu dirampas Banten kalau seandainya kalah perang, maka lebih baik beliau mengirimkannya ke Sumedang Larang. Jadi Raja Pajajaran itu beranggapan bahwa Sumedang Larang itu adalah salah satu-satunya kerajaan di tanah Sunda yang kala itu berhak menjadi penerus kerajaan Pajajaran, bukan Banten. Singkat cerita, kemudian Jaya Perkasa ini, pemirsa, akhirnya diangkat menjadi pati di kerajaan Sumedang Larang. Dan pada masa Sumedang Larang dipatihi oleh Jaya Perkasa, itulah terjadi konflik antara Cirebon dengan Sumedang Larang. Kemudian ketika konflik itu terjadi, Sumedang Larang itu sedang dirajai oleh raja muda yang bernama Gesan Ulun Angkawijaya. Nah, Gesan Ulun Angkawijaya ini pada waktu saat itu memang punya hubungan cinta dengan salah satu selir Sultan Cirebon. Namanya itu Harisbaya. Kemudian Jaya Perkasa itu memanfaatkan suasana, artinya mengompor-ngompori, bahkan menyetujui rajanya Gesan Ulun itu untuk membawa lari selir Sultan Cirebon itu. Tujuan Jaya Perkasa memang untuk memantik peperangan, ya pemirsa, sengaja memantik peperangan. Harapan dari Jaya Perkasa itu kalau salah satu selirnya Sultan Cirebon itu dibawa lari, maka akan terjadi perang. Dan memang harapannya itu perang. Mengapa Jaya Perkasa menghendaki perang antara Cirebon dan Sumedang? Karena kalau perang dalam hitung-hitungan Jaya Perkasa itu, Cirebon itu akan kalah. Mengapa Cirebon kalah? Karena pada waktu itu bertepatan dengan keruntuhan Kesultanan Pajang akibat pemberontakan Mataram, sehingga kalaupun Sumedang itu berperang melawan Cirebon, sekutunya itu tidak membantu. Jadi fikir daripada Jaya Perkasa ini, Cirebon ini akan dapat mudah dikalahkan. Adapun mengapa si Jaya Perkasa bernafsu sekali berperang dengan Cirebon itu, ya salah satu alasannya itu agar Sumedang Larang yang didaulat menjadi raja pelanjut Pajajaran ini dapat kembali menguasai wilayah Cirebon yang dahulunya juga merupakan bagian daripada kekuasaan Pajajaran. Akan tetapi rencana Jaya Perkasa itu rupanya gagal total. Mengapa gagal total? Ya karena Cirebon itu ternyata kuat, lebih kuat dari yang diduga. Bahkan dalam beberapa kali pertempuran, pasukan Sumedang ini dikabarkan selalu kalah gitu. Kekalahan Sumedang dalam perang melawan Cirebon dalam beberapa sesi itu, akibatnya itu ya karena sebagian para pejabat Sumedang sendiri sebetulnya tidak menyukai tindakan Jaya Perkasa yang membawa lari istri Sultan Cirebon.
Lagi pula para pejabat yang senior khususnya itu, mereka itu menjabat sejak Pangeran Santri. Artinya sejak raja sebelum Sumedang Larang, sebelum Kesanulun itu kan orang Cirebon. Jadi mereka itu masih pro Cirebon begitu. Sehingga karena lawan Jayaperkasa ini di dalam internal kerajaannya, para pejabat di Sumedang dan kemudian melawan Cirebon, ya dalam peperangan terjadi ya Sumedang banyak kalahnya. Bahkan dikisahkan Sumedang itu untuk menghindari serangan mematikan Cirebon itu memindahkan pusat ibu kotanya dan memindahkan keratonnya ke arah yang lebih pedalaman. Jadi itu alasan kenapa sebagian orang menganggap bahwa Jayaperkasa ini sebagai yang kerok daripada terjadinya konflik antara Cirebon dengan Sumedang. Ya karena itu sebetulnya kalau dalam dilihat dari sisi pro Pajajaran, niat daripada Jayaperkasa ini bagus ya, meskipun menculik istri raja orang, menyetujui penculikan raja orang dan memantik perang dengan Cirebon itu ya karena tujuannya itu untuk melanggengkan Pajajaran atau untuk membangkitkan lagi Pajajaran melalui Sumedang Larang. Tetapi memang rencananya itu gagal. Dan sebagaimana kita pahami bahwa dalam pihak yang kalah perang itu akan menjadi pecundang, maka Jayaperkasa ini oleh orang Cirebon itu ya dianggap yang kerok daripada peperangan antara Sumedang dan Cirebon itu. Tapi di sisi pendukung Jayaperkasa, terutamanya orang-orang yang pro Pajajaran, ya tentu pahlawan kan begitu. Selanjutnya mengenai kewafatan daripada Jayaperkasa ini ada beberapa versi ya. Ada yang menyatakan beliau itu wafat ketika bertempur melawan Cirebon, beliau wafat. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Jayaperkasa ini wafat moksa. Ini tentu moksa kalau maknanya menghilang begitu saja, ini kan nggak masuk akal. Kemungkinan mungkin karena kecewa dengan rajanya dan para pejabat senior Sumedang, beliau keluar istana, lari ke pegunungan, kemudian ya menghilang begitu, menghilangkan diri. Dan memang karena kecewanya itu, dalam legenda-legenda juga kita mengenal bahwa nantinya ada sumpah Jayaperkasa dan lain sebagainya. Dan salah satu larangannya itu agar jangan memakai batik, karena memang saking bencinya terhadap orang Cirebon itu, maka simbol-simbol Cirebon waktu itu batik itu ya, termasuk hal yang dibenci oleh Jayaperkasa. Jadi sekali lagi bahwa konflik Cirebon dengan Sumedang yang dimulai daripada dibawa larinya Ratu Harisbaya itu, biang keroknya itu bukan semata-mata Gesanulun, dilakukan Gesanulun, tapi biang keroknya itu ya Jayaperkasa itu, karena Jayaperkasa sebagai patih justru mendukung rajanya, bahkan bernafsu berperang dengan Cirebon. Ya karena memang ambisinya itu ingin menaklukkan Cirebon, ingin menaklukkan wilayah timur Pajajaran dulu yang bekas wilayah Pajajaran digabungkan ke Sumedang Larang, karena memang dia kan misinya itu membangkitkan Pajajaran melalui Sumedang Larang. Jadi demikian pemirsa, kenapa Jayaperkasa itu dianggap sebagai biang kerok dalam peristiwa konflik atau peperangan antara Cirebon dengan Sumedang Larang.